Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang inertia. Ini adalah video part keempat. Jadi kalau kalian mau nonton video ini, kalian harus nonton dari part 1 dulu supaya ngerti. Nah, itu semua ada di channel Cara Fajar ya. Kalian cari aja di YouTube, cari search keywordnya Cara Fajar inertia. Mungkin bakal kalian dapetin playlistnya. Nah, di situ udah ada part 1, 2, 3. Nah, ini adalah part keempat. Jadi sekali lagi silakan nonton dari part 1 kalau kalian mau nonton video yang ini. Oke, untuk part keempat ini aku mau ngebahas tentang form yang ada di inertia. Nah, tingkat kesuksesan di video kali ini adalah kita menggunakan fitur form di inertia untuk menginput data user baru ke database. Nah, itu dia. Jadi tingkat kesuksesannya kita berhasil input data user baru ya. Nah, form ini udah kayak dibikinin sama inertia view. Jadi kita tinggal ikutin aja cara pakainya. Terus ada juga nanti form helper yang bisa bantuin kita. Jadi simple banget penggunaan form untuk input data itu. Kita bakal ngikutin juga caranya. Oke, jadi untuk video kali ini kita bakal ngebahas tentang form dan form helper untuk input data user baru. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau kalian udah install dengan baik dan benar dan udah ngejalanin perintah migration, kalian pasti udah punya sebuah database. Apapun nama database yang kalian setup yang ada di file env, aku bakal sebut belajar inertia ya, karena database aku namanya belajar inertia. Nah, seharusnya kalian punya database belajar inertia. Nah, di sini kalian juga pasti udah punya table yang namanya users. Nah, untuk pembahasan form ini, aku bakal menginputkan data baru ke table user ini. Oke, kayak begitu. Nah, kita perlu bener-benerin dulu ya, rapi-rapiin ini, karena kalian lihat sendiri ada home. Ini masih yang lama ya, masih slip 2. Aku hapus aja slip 2-nya supaya cepat. Nah, ini dia tampilan home dan tampilan user. Kalian lihat sendiri masih berantakan. Aku bakal ngerapiin lagi supaya lebih enak dipandang. Jadi aku bakal bikin controller di sini, bukan semuanya ada di dalam root. Oke, yang pertama, kita bakal ngerapiin dulu lah ya. Untuk halaman home ini welcome aja. Hello, welcome to inertia, nggak perlu ada table. Oke, kita buka filenya di ini dia, home.view. Aku bakal hapus table ini semua. Sisain hello welcome to inertia kayak begini. Oke, nice. Sekarang untuk user juga nggak perlu ada, ini adalah halaman user ya. Kita bisa ke halaman all, hapus ini adalah halaman user. Oke, langsung hapus aja karena kita bakal bikin kayak begini. Terus aku bakal sebut namanya di sini ada yang namanya H1 user list kayak begitu kira-kira. Oke. Mungkin aku bakal cut dulu, terus bikin sebuah div ya teman-teman, supaya rapi. Aku rapiin, terus divnya ini aku kasih kelas yang namanya container kayak begini. Ini kelas bawaan bootstrap ya. Nah, user list kayak begini. Terus oke lah ya, kira-kira kayak begini aja. Nah, selanjutnya aku mau rapiin roots-nya. Di sini aku bakal bikin sebuah controller. Jadi buka terminal, jalanin komen php artisan make.2 controller. Aku kasih nama user controller. Tungguin sampai file kita dibikinin. Nah, udah selesai. Sekarang aku bisa ganti ya user ini. Aku root .2.2 get, kasih nama user, terus kita bakal panggil yang namanya user controller .2.2 class, kita panggil functionnya index. Ini kayak begini kalau nggak salah ya. Nah, ini kita comment out aja dulu, nanti kalau udah benar baru kita hapus. Yang atas hapus aja. Nah, user controller, klik kanan, import class. Kalian kalau ikutin tutorial aku, pasti kalian udah tahu extension apa yang harus diinstal. Extension yang harus diinstal adalah, sebentar, ini dia, namespace resolver. Oke, supaya bisa import class.
Nah, nice. Kayak begini. Sekarang kita buka filenya. Nah, ini dia file user controller aku. Kita bikin function index namanya. Return type-nya nggak usah lah ya, biar cepat. Kita nggak usah rapi-rapi banget. Terus ini ada di bawah sini. Terus aku bakal bikin, kalau kita lihat ya, kita nggak nerima request, kita langsung return inertia. Kayak begini. $user nggak perlu. Kayak begini. Sebentar, ini error karena kita masih salah. Nah, ini dia. Terus untuk usernya ini kita bakal ambil dari database. Oke, karena kita udah punya database, langsung aja $user sama dengan ambil modelnya. Karena kalau kalian install install Laravel pasti udah ke-install juga model usernya. Tinggal import kelasnya aja, terus all kayak begini. Udah selesai, save. Sekarang udah nggak error nih, lihat. Nah, udah nggak error ya. Nice. Nah, sekarang karena udah sukses, ini udah nggak perlu lagi, aku hapus aja. Oke, nice. Jadinya kayak begini, home dan user. Nah, ini udah ada di dalam controller. Nice banget. Oke, jadi silakan kalian rapiin juga kalau misalnya masih kayak aku caranya ya, rapiin menggunakan controller. Lanjut, teman-teman. Kita bakal bikin sebuah page ya, untuk menambah data user baru. Nah, aku mau bikin sebuah tombol di sini supaya diklik pindah ke halaman user baru. Untuk itu, aku bakal, sebentar teman-teman, aku lihat dulu di user controller, index manggil user all. Nah, di sini masih, ini ya, masih hardcode ya, jadi nggak boleh hardcode, aku hapus. Terus di sini aku bakal panggil for each. Sebentar, add, aku lupa sih sintaksnya. Aku harus install sesuatu ya. View official, sebentar. View snippet. Nah, install extension view snippet ya teman-teman. Nah, sekarang aku seharusnya udah bisa ketik for each. Kok belum ya? Sebentar. Nah, udah. Bukan for each ya, aduh sorry banget, bukan for each, v4. Nah, kayak begini. Tapi karena kita harus ada di dalam tr, berarti ini kita cut dulu. Di sini taruh tr, table row. Nah, kita paste v4-nya di situ. Oke. Selanjutnya kita enter aja tr ini. Nah, ini item kita ganti. Kita kan udah dapetin data user nih dari operan di database, dari controller. Ini udah dapet, berarti ini kita ganti nih. Aku mau pakai plural singular ya teman-teman, karena ini adalah mendapatkan semua data user, berarti aku pakai plural. Ini juga plural, ini juga plural. Oke, balik ke sini juga ganti jadi plural. Nah, selanjutnya v4 user pakai s. Ini nggak apa-apa. V4 ini user. In users, kayak begitu. Dah selesai, sekarang tinggal ditambah td-nya aja. Nah, ini kita bisa panggil index, kayak begitu kira-kira. Terus ini adalah user, .2, name. Lihat, database kita isinya name. Terus yang kedua age. Nah, untuk age ini ganti jadi email ya teman-teman. Aku duplicate, dan ini email. Save, lihat. Datanya nggak ada karena emang kita nggak punya data di database. Aku bakal isi manual ya teman-teman. Kita coba apakah udah works. ben@email.com. Oke, yang kedua adalah Jack. Ini jack@email.com. Oke, aku go. Lihat datanya sekarang udah ada. Di sini juga udah ada. Nice, ini index 0, aku tambah aja jadi index +1. Nah, nice. Ada Ben, ada Jack. Oke, ini user list kita. Sekarang aku mau tambah sebuah button supaya bisa pindah halaman ke halaman untuk form input user. Nah, di sini, bukan user controller ya, di all ini, aku bakal bikin sebuah div, sederhana aja ya. Kalian mungkin bisa bikin yang lebih bagus. Aku bikin button atau ahref aja. Ahref
Kelasnya, sebentar aku bikin sebuah root dulu ya teman-teman. Nah, kita bikin root baru untuk menampilkan halaman untuk menambahkan data user baru. Jadi ini metodenya tetap get, di sini user, terus add. Nah, kayak begitu, panggil user controller, kita bikin index, kita bikin jadi apa ya? Bagusan index. Kalau penyimpanan store, aku mungkin bisa bikin apa ya nama functionnya? Kok aku jadi agak bingung penamaan function. Ini aja deh, add gitu aja. Oke, save. Nah, kita bikin function baru yang namanya add di controller kita. Di sini bikin function add kayak begini. Terus kita bakal return inertia. Sama kita panggil foldernya user, ini namanya add.view kayak begitu aja. Oke, di sini kita save, udah selesai. Sekarang kita buka ini kalian Explorer, buka resource, buka JS, di dalam folder pages, terus folder user, klik add new, kasih nama add.view, add.view. Nah, ini dia bikin template. Aku bakal bikin sebuah tampilan sederhana add user. Nah, ini supaya tahu aja kalau kita udah berhasil pindah halaman. Save. Nah, sekarang kita tambahin sebuah tombol di sini. Nah, pindah ke halaman all untuk tampilan ini. Aku bakal bikin sebuah tulisan namanya add new. Terus href-nya ini kasih kelas sama dengan btn primary mungkin ya, atau secondary info, btn info. Terus href-nya kita bakal pindahin ke halaman, bisa nggak ya, add kayak begitu. Sebentar, kayaknya kita bisa bikin by function deh, tapi sementara kayak begini aja dulu, nanti kita ganti by function. Nah, kalau aku refresh dan aku klik pindah ke halaman add, tapi ini salah, seharusnya pindah ke halaman user add kayak begini. Oke, balik lagi, refresh add. Nah, pindah ke halaman user add. Ini dia add user kita. Nice, udah berhasil. Ini masih pakai ini ya, nanti aku lihat cara terbaiknya gimana, sementara udah works kayak begini. Nah, selanjutnya kita ke file add ini, tampilannya kita bikin sebuah form sederhana untuk menambahkan data user. Nah, untuk menambahkan data user, kalian bisa lihat formnya ada di sini. Kita copy paste aja, nanti aku jelasin secara sederhana. Oke, untuk add aku bakal ganti nih. Kita copy paste aja, ini untuk script-scriptnya, kita import-importnya, kita copy paste, kita hapus yang nggak perlu, kayak begini. Nah, import head udah nggak apa-apa kayak begitu. Selanjutnya kita bisa copy ini semua, pindahin, hapus yang nggak perlu, yaitu ini. Mulai dari sini hapus semua aja. Oke, sisain head, ini bikin aja add new user. Terus ini nggak apa-apa, kelas bootstrap bawaan user list kita bikin add new user kayak begitu. Oke, save, kita lihat. Nah, title-nya udah berubah dan ini udah ada title, bukan title ya, udah ada header, tulisan gitulah, add new user. Oke, selanjutnya kita bisa add form. Kalian bisa copy paste ini semua, nanti aku jelasin ya. Template ini kalian copy, jangan dari template lah, isi formnya aja. Oke, terus di sini paste aja, rapiin. Seharusnya ini bakal punya ada error ya. Lihat. Oh, nggak error ya. Iya, error benar. Inspect element console ini ada error karena kita butuh import-import segala macam. Kalau kita lihat di sini kita memanggil sebuah form. Lihat di sini ada form titik last name. Ini kita harus panggil dulu form. Terus kita menggunakan reactive, berarti kita harus panggil reactive juga. Berarti kita import reactive ini, kita copy paste ke sini. Oke. Terus selanjutnya kita copy yang react form ini.
reactive. Oke, nice, rapiin. Nah, kita ganti. Kita kan cuman punya name sama email doang, tambahlah password. Jadi ada 3, name, email, sama password. Berarti di sini aku bakal ganti first name ini dihapus aja. Nah, last name ganti jadi name. Kayak begitu, ini juga ganti jadi name untuk tampilannya. Terus ini first name juga dihapus, nggak perlu. Ganti last name jadi name, kayak begini. Yang kedua email nggak apa-apa, biarin aja. Terus kita copy paste. Yang ketiga yaitu password. Jadi for-nya ini ganti jadi password. Emailnya ini ganti jadi password. ID-nya jadi password. Terus input type-nya juga kasih tambahan password. Terus modelnya form password. Nah, di sini kita perlu tambahan yaitu password null, kayak begitu aja. Oke, ini pengetahuan dasar Vue.js ya, teman-teman. Aku udah bagiin di playlistnya. Oke, save. Seharusnya udah nggak error, tapi jelek banget tampilannya. Lihat warningnya udah nggak muncul. Nah, ini aku rapiin menggunakan Bootstrap, jadi aku bisa pakai kayak begini, teman-teman. Ini aku hapus, aku cut ya, bukan hapus. Nah, aku tambahin sebuah div, paste di dalam div itu, rapiin. Terus untuk div-nya ini aku kasih kelas sama dengan MB3, biar ada jarak ke bawah. Oke, terus input ini kasih kelas yang namanya form-control. Nah, udah selesai. Aku copy semua form control ini ke dalam semua input. Terus div-nya ini aku copy paste juga, biar rapi. Oke, ini tutup div-nya, taruh di bawah input. Nah, rapiin. Terus ini juga aku copy paste. Terus tutup div-nya, buka di bawah input, rapiin. Nah, ini juga aku copy paste, nggak perlu ya. Kayak begini. Terus untuk button tipe submit, aku kasih kelas sama dengan btn primary. Ini juga kelas Bootstrap. Oke, nice. Ini dia udah selesai, tapi ini terlalu gede, aku bakal tambahin sebuah div ya di dalam form ini. Aku cut dulu formnya, terus aku bikin sebuah div, kelas namanya call 12, terus call md, mungkin 6 cukup. Nah, ini juga kelas Bootstrap, udah aku bahas di playlist Bootstrap. Nah, oke, sekarang udah nggak full. Nice, ini dia form kita. Untuk works-nya dan penjelasannya nanti dulu. Silakan ikutin aku sampai form kalian bisa jadi kayak begini. Terus diklik bisa pindah. Tuh, kayak begitu. Sebelum aku jelasin ya sintaks atau codingan form ini, kita ubah sedikit ya supaya sedikit lebih Vue.js. Nah, kita pakai ahref tadi ya, kita ganti jadi button aja. Kita bikin add click, kita ngejalanin sebuah function yaitu go to add user, kayak begitu aja kira-kira. Oke, di sini bikin add new. Ini kasih kelas btn jangan info lah ya, success, kayak begini aja. Oke, yang atas sudah nggak perlu. Terus kita bikin function ini, bikin function go to add user. Terus kita bakal bikin dia sedikit lebih Vue.js, yaitu menggunakan router get. Nggak bisa ya, nggak bisa apa namanya autocomplete. Nah, router get kita mau kemana, yaitu user add, kayak begini. Tapi router harus kita import dulu, import router, kayak begitu. Oke, selesai, save. Sekarang kita balik ke user, refresh, ini berubah, klik. Udah bisa pindah ya. Efeknya sama aja pindah, cuman sedikit lebih Vue.js. Tuh, udah oke, nice. Nah, perubahan udah oke. Sekarang kita ke halaman add atau add user baru. Aku jelasin sedikit aja karena ini cuman pembahasan tentang Vue.js basic, jadi seharusnya kalian udah ngerti. Jadi di sini ada form ya, di sini ada submit, prevent, submit. Ini artinya kalau form ini di submit, buttonnya bakal ngejalanin function yang namanya submit. Di sini kita belum bikin, nanti kita copy paste aja. Udah ada sih sebenarnya di sini nih function submit bla 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 bla, tinggal di copy paste aja. Kayak begitu. Nah, ini juga router juga harus diimport nih. Import router.
Nah, kayak begitu. Terus di sini lihat, balik lagi, kalau form ini di-submit, kita bakal nge-prevent form ini ngejalanin default action. Kalian tahu ya, default action untuk form adalah pindah halaman. Kayak begitu, entah refresh, pokoknya pindah halaman. Nah, kita nge-prevent defaultnya, tapi ngejalanin function submit. Ini dia. Nah, function submit ini ngapain? Ternyata pindah ke ini dia, roots yang namanya, belum aku bikin ya, pindah ke roots yang namanya users dengan metode post. Nah, ini kita nanti bakal ganti nih. Post, kita ganti dengan user. Samain ya, seharusnya sih dalam bentuk plural, tapi karena aku udah terlanjur nih dalam bentuk singular, nggak apa-apa. Dalam bentuk singular aja. Nah, kayak begitu nanti bakal pindah ke sini, user. Nah, terus ngapain lagi? Kalian lihat di sini, ini cuman form biasa, input text biasa, value-nya dilihat dari vModel. Lihat, untuk yang name ngambil dari vModel object form, terus ambil name-nya. Terus email juga begitu, terus password juga begitu. Jadi kalau misalnya name ini aku ganti jadi Bejo, maka secara default ini bakal keisi Bejo tanpa harus diinput sama user. Lihat Bejo. Aku ganti jadi Ani, ini bakal berubah jadi Ani. Nah, intinya input ini ngambil dari model form, vModelnya. Udah, button ini submit ngapain? Ya udah, tipenya kan submit, otomatis nge-submit form, yaitu ngejalanin submit. Nah, kayak begitu aja. Ini cuman pembahasan basic form dan basic Vue.js. Harusnya kalian udah ngerti. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal bikin sebuah root ini untuk memproses inputan dari form ini. Kalau kita lihat di sini metodenya post dan nama rootnya adalah user endpoint-nya. Berarti kita harus bikin di router sebuah form baru, bukan form ya, sebuah root baru, metodenya post. Namanya user kayak begini. Terus user controller bikin function yang namanya store. Oke. Terus di user controller bikin function baru yang udah kita namain tadi, yaitu store. Tangkap request $request. Ini buat inputan dari user request ini. Oke, nice banget. Nah, selesai kayak begitu. Nah, selanjutnya apa? Ya udah. Karena kita belum ngapa-ngapain, aku bakal bikin apa ya? Bisa nggak ya? Aku agak-agak lupa teman-teman. DD tes aja ya, bisa nggak? Ini kan DD itu cara Laravel ya. Oke, submit. Nah, berhasil tes. Berarti ini berhasil nih teman-teman. Form kita udah pindah ke root user sesuai yang kita mau. Nah, selanjutnya tinggal kita proses aja di controllernya. Oke, nice. Sekarang kita bakal inputin, sebentar. Mana dia controller? Aku back dulu. Sekarang kita bakal inputin apa yang diterima dari user ya. Name-nya, emailnya, passwordnya. Kita harus validasi dulu. Name, email, password ini wajib diisi semuanya. Berarti di sini kalian bisa bikin $request validate. Kita bikin yang pertama name, pastinya require. Kayak begitu. Terus email, pastinya require juga. Yang kedua, email ini wajib bentuknya email, terus dia ini unik di table users, email. Nah, ini cuman sintaksnya aja ya teman-teman. Ini udah bawaan Laravel. Terus kita bikin passwordnya juga require. Kayak begitu. Oke, sederhana aja. Jadi, kalau nggak lolos, maka dia nggak ngapa-ngapain. Tuh, lihat. Nah, ini sebenarnya ada error ya, teman-teman. Tapi nggak diliatin karena kita nggak bikin error message-nya. Nanti di inertia ini ada namanya form helper. Ini ngebantuin banget untuk nampilin error message. Tapi untuk sekarang kita nggak usah peduliin dulu. Nah, ini nggak tembus validating, makanya nggak pindah ke halaman user all ini. Oke. Sekarang kita bakal input datanya. Nah, kalau udah ke validasi, kita ngapain? Ya udah, kita bikin data user baru, yaitu panggil model create kayak begini.
Karena ini udah ada dalam bentuk request, berarti kita bisa bikin $request all. Nah, kita terima semua inputan dari user. Udah kayak begitu aja. Nah, kalau berhasil, kita mau pindah. Pindahnya kemana? Pindahnya terserah maunya kemana. Nah, aku mau pindahin ke halaman ini. User list. Nah, berarti di sini pakai return to root. Nah, ini pakai nama dari root kita. Jadi ke root dulu kita kasih nama untuk user ini, yaitu rootnya adalah name user, kayak begitu aja, save. Nah, kita balik lagi ke controller kita, to rootnya ganti jadi user. Udah selesai, save. Nah, sekarang aku bakal bikin baru nih, datanya kan udah ada Ben sama Jack. Aku bakal bikin data baru namanya Maggie misalnya. Ini emailnya Maggie dan passwordnya 123 submit. Masih ada error ya teman-teman, tapi kita nggak tahu errornya apa. Sebentar, unique users email. Sebentar, aku mau lihat dulu. Kayak begini. Maggie at email.com 123 submit. Nah, berhasil. Lihat, ketambah datanya Maggie. Dan di sini dapat nih. Maggie datanya, emailnya Maggie, terus passwordnya ada. Ini semua. Nah, kalau kalian bingung, aku passwordnya inputan nggak pakai hashmag. Kenapa bisa dalam bentuk password? Kalau kalian lihat di model user, ternyata bawaannya udah di casting nih. Ternyata password itu bentuknya hash. Jadi apapun yang diinput bentuknya hash. Tapi pertanyaannya, apakah password ini benar-benar 123 sesuai yang kita inputin tadi di sini? Nah, cara ngeliatnya gimana? Cara ngeliatnya bisa di sini, teman-teman. Bcrypt online. Nah, kalian scroll ke bawah, lihat plain text-nya 123 dan hash-nya kita copy paste aja password-nya. Paste. Kalau benar, nah match berarti benar. Value dari ini adalah 123. Nah, udah benar. Sekarang kalau aku coba asal-asalan, salah. Nah, berarti kebukti. Tapi nggak tahu benar apa enggaknya, nanti pas kalau kita bikin fitur login. Apakah benar? Ya, lihat aja nanti. Benar nggak login dengan 123? Kayak begitu. Oke, ini udah, biarin aja dulu. Yang penting password kita udah keisi dengan baik dan benar. Kayak begitu, usernya juga kayak begini. Nah, sekarang aku bakal coba nambah baru, misalnya Ben, tapi passwordnya adalah, bukan password, emailnya adalah Maggie, dengan email yang udah ada tadi. Seharusnya ini bakal error. Tapi sayangnya, errornya nggak nampak. Oh, ada nih, duplikat entry, teman-teman. Bla 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 bla. Kenapa? Karena kita nggak lolos dari validate. Nah, ini sayangnya validate-nya cuma require doang, makanya muncul error kayak gini. Supaya nggak muncul error kayak begini, kita tambahin unique. Kenapa harus ditambahin unique di validate-nya? Karena kita di table-nya ini udah sifatnya unique. Mana dia? Nih, user email unique. Kalau kita nggak tambahin di validating-nya, muncul error kayak gini. Nah, supaya nggak muncul, ya kita tambah di validate-nya, yaitu dia ini unique. Oke, ulangin. Sekarang kalau aku tambahin Ben dengan email Maggie, dan ininya 123, submit, dia nggak ketambah, seharusnya muncul error karena belum ada, nggak muncul. Nah, itu nanti di bagian form helper. Jadi untuk sekarang, pastikan form kalian udah berhasil menginput data baru di table users. Nah, lanjut kita bakal bahas form helper. Sebenarnya untuk pembahasan form helper ini banyak banget ya teman-teman, tapi aku nggak mau ngebahas semuanya karena videonya nanti kepanjangan. Aku bahas yang penting, yang basic aja, yaitu form helper untuk memunculkan error message kalau nggak lolos validasinya ini. Oke, kita pakai yang namanya use form untuk form helpernya ini. Jadi ini udah dibikinin sama Inertia ya teman-teman. Sebentar, aku lihat. Ya betul. Jadi katanya form itu udah terlalu umum, sehingga saking umumnya Inertia ini udah ngebikinin helpernya. Kayak begitu. Nah, kalau mau pakai helper, kita harus ngikutin peraturannya, yaitu kita import use form,
dan ini semua ganti jadi use form. Oke, kita coba aja. Nah, yang pertama kita ke user controller. Sorry, bukan user controller ya teman-teman, tapi add view ini. Nah, untuk add view kita ganti jadi use form kayak begini. Nah, yang kedua kita udah nggak pakai reactive lagi, tapi kita pakai use form. Jadi const form sama dengan use form kayak begini. Untuk email, name sama password biarin aja sama kayak begini. Oke, karena reactive udah nggak kepake, kita bisa hapus aja. Terus yang kedua apa? Kita bisa ganti submit prevent-nya ini tadi ya. Lihat, ini kan kita panggil function submit, ini nggak apa-apa. Kalau masih mau manggil function juga nggak apa-apa, ini tinggal diganti aja. Digantinya pakai apa? Pakai form post bla 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 kayak begini. Nah, jadi udah ada bawaannya nih banyak nih. Kalau kalian mau submit ya submit, get bisa get, post, put, patch, dan delete. Ini semua ada. Kalian bisa copy paste aja sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau pindah redirect ke suatu root metodenya put, ya udah ya pakai yang put. Karena kita adalah metodenya post, ya lihat ya di root ini metodenya adalah post, ya udah kita pakai form.post. Nah, loginnya ini diganti jadi apa? Jadi user. Lihat sesuai nama root kita. Ini dia user dan metodenya post. Dah selesai kayak begini. Terus yang terjadi adalah apalagi? Udah cukup sampai situ aja. Tinggal kita copy paste error message-nya. Aku copy aja. Lihat. Aku paste di bawah input ini. Kayak begitu. Oke, karena ini errornya terhadap name, email ini aku ganti jadi name. Munculin error terhadap name. Terus aku paste lagi, ini udah benar, munculin error terhadap email. Terus yang bawah juga munculin error terhadap password. Udah selesai kayak begitu. Kalau kalian mau kasih warna merah, nggak apa-apa. Oke, sekarang aku liatin ke kalian dulu. Kalau aku refresh, sebenarnya nggak perlu di refresh sih. Submit aja langsung muncul error message-nya. Nah, ini adalah helper dari form helper dari Inertia. Munculin tulisannya kalau nggak lolos validate. Aku close-closein yang nggak perlu ya teman-teman. Kalau nggak lolos validating ini, bakal muncul error message-nya. Nah, kalau kalian mau warnain merah, nggak apa-apa. Bisa juga di add view ini, div ini kasih kelas aja. Text red kalau nggak salah ya. Aku lupa sih bootstrap. Nggak bisa. Oh, text red nggak bisa, teman-teman. Primary kayak begini. Nah, warnanya biru kan. Kalau nggak salah, text error. Nggak bisa. Bukan error ya, aku lupa. Oh, warning. Nah, jadi kuning. Oke, kalau merah, kalau nggak salah, danger. Nah, benar. Oke, nice. Tinggal di copy paste aja ke semuanya. Oke, nice banget. Sekarang kalau kita isi band, nah name ini udah nggak error, jadi validasinya nggak udah kehapus. Terus email kita isi dengan band misalnya. Lihat validasi. Nah harus dalam bentuk email. Ya udah @email.com. Nah band @email, sorry ya. Karena band @email udah ada di database, nggak bisa validasi lagi. Ganti jadi band 2. Nah, kayak begitu. Oke, jadi itu dia tentang validasi ya di form helper. Jadi gampang banget kalau pakai form helper, kalian nggak usah pusing-pusing tentang error message kayak begini. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Kita udah ngebahas tentang form yang ada di Inertia. Yaitu untuk contohnya kita bikin data user baru menggunakan form. Terus kita juga menggunakan form helper bawaan dari Inertia untuk menampilkan error message. Nah, itu juga udah kita bahas. Jadi, menurut aku ya, ini gampang banget pakai form helper, ngebantu banget. Kita nggak usah capek-capek pakai if, kayak begitu. Karena udah bawaan, tinggal copy paste aja dari dokumentasi dan edit-edit sesuka kalian, kayak begitu. Oke, diedit-edit sesuka kalian, sesuai kebutuhan kalian. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like,
Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.